넌 마치 beautiful danger 쳐다볼 수 없어 너무 Mohon perhatian kepada seluruh hadirin bahwa acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guys, seru lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Solekan selaku Kepala Desa Kalisari. Yang kami hormati Bapak Sugijan Athoillah SPDI MPD selaku dosen pembimbing lapangan Katak Kebal siap vaksin siap perubahan yang diselenggarakan pada hari ini Kamis 18 Maret 2021. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan tata tertib acara. Adapun tata tertib webinar pada siang hari ini, yaitu peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung, kecuali saat diperbolehkan. Peserta wajib hadir dan mengisi presensi. Link presensi akan diberikan pada chat box Zoom. Ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber. Kemudian untuk sertifikat akan kami kirim paling membacakan susunan acara pada hari ini yang akan diawali dengan pembukaan, dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan-sambutan, dan langsung nanti kita akan menuju materi webinar dan juga diskusi dengan tema tak vaksin maka tak kebal, siap vaksin, siap perubahan. Dan selanjutnya ada pembagian gift kepada hadirin yang aktif berpartisipasi dalam acara ini. Dan yang terakhir adalah penutup. Perkenalkan, saya Behiyatul Husna yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Agar acara berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Rizal Syafi'i MH. Kepada Ustadz Rizal kami persilahkan. Silakan Ustadz Rizal. Oh. Silakan Ustadz Rizal. Ustadz Rizal, apakah sudah hadir? Sebentar ya, ini sepertinya Ustadz Rizal terkendala dengan jaringan. Tadi sudah hadir Ustadz Rizalnya, tapi ini sepertinya terkendala dengan jaringan.
Maaf Ustadz, ini suaranya belum terdengar. Mungkin audionya bisa di-unmute dulu. Oh. Untuk audionya bisa diklik join audio dulu Ustadz. Mohon maaf karena ini masih terkendala teknis. Acara kita lanjutkan dulu ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Unisula. Untuk hadirin dimohon untuk duduk tegap.
Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Rizal Syafi'i MH. Kepada Ustadz Rizal kami persilahkan.
Ustadz Rizal, untuk suaranya di bagian mikrofon bisa diklik, kemudian klik join audio agar suaranya bisa terdengar. Oh, suaranya belum masuk, Ustadz. Belum terdengar, Ustadz, suaranya. Di bagian mikrofon pojok kiri bawah, itu bisa diklik, kemudian klik join audio. Mohon maaf untuk seluruh hadirin, karena ini Ustadz Rizal masih terkendala teknis. Kita lanjutkan ke acara berikutnya. Untuk tilawahnya akan diganti dengan doa bersama nanti di akhir. Untuk sekarang dilanjut acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Saudari Nur Khalifatur Rahmah. Kepada Saudari Nur Khalifatur Rahmah, kami persilahkan.
Halo Mbak Alifa. Oke, ini aja. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ternyata Ustadz Rizal sudah bisa. Jadi ini mohon maaf, ini bisa dilanjut untuk tilawahnya. Silahkan Ustadz Rizal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu data bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Zadatuhum imana ala rabbihim yatawakkalun.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustadz yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dengan begitu merdu. Semoga bacaan ini dapat menambah keberkahan untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Nur Khalifatur Rahmah selaku Ketua Pelaksana Webinar. Untuk itu, kepada Saudari Liva kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberi kesempatan untuk saya dalam menyampaikan kata sambutan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Solehan selaku Kepala Desa Kalisari. Yang saya hormati Ustadz Sukijan Ata'illah SPDI MPD selaku Desa Bimbingan Lapangan kami. Yang saya hormati Kakak Ahmad Ngafif Sarjana Farmasi selaku narasumber 2. Yang saya hormati Ustadz Lia Syafi'i MH selaku pembaca ayat suci Al-Quran. Dan tidak lupa pula kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kami. Semoga acara webinar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menambahkan wawasan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian semua. Saya pribadi meminta maaf untuk sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Liva yang telah menyampaikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Desa Kalisari. Kepada Bapak Solehan kami persilahkan. Monggo Pak Solehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hasburillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Sukijan selaku DPL mahasiswa Universitas Unisula, dan yang saya cintai anak-anak kita pejuang bangsa ke depan, anak KKN Unisula yang saya sayangi, yang ikut serta dalam meeting Zoom demi terciptanya kesuksesan dari anak-anak kita. Pertama-tama panjat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, yang mana pada siang hari ini kita dapat mengikuti meeting Zoom yang diselenggarakan oleh anak-anak kita sendiri. Salawat serta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kita aturkan kepangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita diakui umatnya, mendapat syafaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Saya di sini dikasih waktu 10 menit. Mau ngisi apa kalau 10 menit belum inti sudah habis ini. Sekedar info saja dari saya. Semoga anak-anak kita, anak-anak bangsa menjadi anak yang bertanggung jawab akan apa yang dicita-citakan. Sejarah sedikit saya singgul dari Kalisari. Kalisari adalah desa besar yang awalnya dulu terdiri dari 3 desa dijadikan satu, yaitu desa 1 Manggian, Dempel, dan Dukuhan. Yang kedua Kerajaan Selatan dan Kerajaan Utara, dan yang ketiga adalah Pendilan.
Sejarah sedikit, Kalisari kenapa menjadikan desa Kalisari adalah dulu memang 3 desa dijadikan satu yang banyak sungai di situ. Akhirnya dijuluki Desa Kalisari. Kalisari dalam arti sungainya banyak. Saya di sini PLH mewakili dari beliau yang saat ini berhalangan, yaitu Bapak Kepala Desa, Pak Saiful Hadi. Di sini menyampaikan bahwa semoga inti dari kegiatan ini bisa diambil hikmahnya anak-anak kita, anak-anak bangsa yang suatu saat akan menggantikan kita-kita yang saat ini menduduki jabatan sebagai orang-orang pemerintahan. Ke depan tantangan lebih berat daripada sekarang. Sekarang kita bisa bicara lewat langsung, lewat online, meeting Zoom saja sudah seperti ini hebatnya kan. Apalagi 10 tahun yang akan datang. Persiapkan diri kalian untuk menghadapi hal yang mungkin akan lebih berat daripada tahun sekarang. Di lagu Qasidah tahun 2000 mengatakan bahwa tahun 2000 itu sudah serba mesin. Semua akan dilakukan oleh mesin, apalagi besok di tahun 2050, apa yang akan kita hadapi. Persiapkan jiwa muda kalian untuk menghadapi segala tantangan yang ada, biar kita tidak ditipu daya oleh alat-alat elektronik. Tapi kita yang akan menjalankan alat-alat elektronik untuk memajukan bangsa. Jangan sampai kita menjadi budak oleh alat-alat elektronik itu sendiri. Itu pesan saya, semoga dari adik-adik kita lebih memahami apa arti dunia. Dunia itu bukan cuma kehidupan yang harus kita jalani, tapi dunia itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Cukup sekian dari saya karena waktunya terbatas, katanya cuma 10 menit. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berupa pesan-pesan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yakni materi dan juga diskusi, di mana nanti langsung dipandu oleh Saudari Rizky Malia selaku moderator. Kepada Saudara Rizky Malia, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah. Terima kasih untuk Mbak Husna selaku host tercantik yang memberi saya kesempatan kali ini untuk melanjutkan rangkaian acara. Pertama-tama izinkan saya menyapa Ibu Bapak yang saya hormati, yaitu Bapak Solehan selaku Kepala Desa Kalisari, yang saya hormati Bapak Edi Basuki Widianto selaku Sekretaris Desa Kalisari, dan yang saya hormati Ustadz Rizal Syafi'i MH selaku tamu undangan. Dan tidak lupa seluruh peserta yang bisa hadir pada kesempatan kali ini, saya sangat mengapresiasi. Sebelumnya kita untuk melanjutkan ke sesi kepada narasumber kita yang the best ini, saya ingin menyampaikan sesuatu. Jadi di era pandemi kali ini, di peningkatan kasus COVID-19 ini, pemerintah itu mengupayakan kita untuk menjalankan vaksinasi. Nah, pemerintah memberikan 426 juta vaksin yang diberikan kepada masyarakat untuk menurunkan jumlah COVID-19. Apakah vaksin tersebut itu memberikan dampak baik atau sebaliknya hal tersebut tidak berpengaruh? Maka dari itu langsung saja kita simak pemaparan pemateri kita. Yang pertama yaitu ada Mas Ahmad Ngafif. Mas Ahmad Ngafif, bisa dengar suara saya, Mas? Halo, dengar. Oke.
Sebelum kita membicarakan ini, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggih sama Mas Ngafif. Kalau dalam bahasanya itu tak kenal maka ta'aruf, maka kita ta'arufan dulu nih sama Mas Ngafif. Ya, ini adalah Mas Ahmad Ngafif. Beliau adalah seorang apoteker muda berusia 22 tahun. Beliau berasal dari Cilacap yang sekarang sedang menempuh profesi apoteker di Stifar, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi. Beliau juga memiliki pengalaman magang yang sangat luar biasa ini. Dia pernah magang di Apotek Kimia Farma 441 Semarang. Selanjutnya ada di PT Sunbay Farma Bandung dan ada di UPTD Puskesmas Halmahera Semarang. Untuk Mas Ngafif bisa disampaikan kepada teman-teman. Oh iya, sebelumnya nanti ini durasi waktunya untuk penyampaian materinya 20 menit dan 10 menitnya kita untuk sesi tanya jawab. Monggo Mas Ngafif, silahkan. Halo cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ustadz Sugidjan Athoillah, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan, selaku Sekretaris LKPI Unisula, kepada Pak Sol, selaku Kepala Desa Kalisari, dan Pak Basuki, selaku Sekretaris Desa Kalisari, kepada Pak Ustadz Rizal Safi, ya, Asister Hukum, dan kepada seluruh panitia webinar KKN tematik Unisula yang telah mempersilahkan atau mengundang saya untuk mengisi webinar pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Ngafif. Saya adalah apoteker dari Stifar, lulusan Stifar, Semarang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang vaksin, apa itu vaksin, terus manfaatnya untuk kita itu seperti apa ke depannya, dan kenapa sih kita penting harus vaksin saat ini gitu ya, terutama vaksin COVID gitu ya. Saya izin share screen dulu. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Udah Mas. Oke ya. Tema pada webinar kali ini yaitu tak vaksin maka tak kabel, siap vaksin siap perubahan. Artinya itu apa sih? Sebelum lanjut ke titik penting kita ya, sekarang ini vaksin COVID-19, mungkin di sini saya akan mengenalkan apa itu vaksin dan kegunaan vaksin itu seperti apa. Ini ada sedikit video yang dapat saya tampilkan untuk memberikan gambaran apa itu vaksin. Mungkin dapat dilihat. Kita akan membahas semua tentang vaksin bersama saya, Dr. Yurga. Apa itu vaksin? Vaksin adalah suatu zat yang bila diberikan kepada tubuh kita akan merangsang timbulnya kekebalan terhadap suatu penyakit yang sifatnya spesifik. Siapa yang pertama kali menemukan konsep vaksinasi? Dia adalah Edward Jenner, seorang dokter berkebangsaan Inggris, di mana pada tahun 1796 Jenner melakukan upaya pemberian kekebalan yang sekarang kita kenal dengan nama vaksinasi atau imunisasi. Pada saat ini, seiring dengan kemajuan ilmu kedokteran dan ilmu biologi, telah terdapat 30 jenis vaksin.
apa bukti bahwa vaksin betul melindungi kita? Salah satu keberhasilan vaksinasi yang paling fenomenal adalah musnahnya penyakit variola atau penyakit smallpox pada tahun 1979, di mana akibat program vaksinasi massal, penyakit yang mematikan ini dapat hilang, musnah dari bumi. Saat ini kita sedang berupaya untuk mengeliminasi penyakit campak dan penyakit polio. Dan berkat imunisasi massal, saat ini Indonesia juga sudah dinyatakan bebas polio. Bagaimana vaksin bisa menimbulkan kekebalan bagi kita? Dalam keadaan normal, orang akan kebal terhadap suatu penyakit setelah mengalami sakit dahulu. Tentu ini berbahaya. Bagaimana kalau sakitnya ternyata berat? Dengan vaksinasi, orang dapat kebal tanpa harus sakit dahulu. Apa keistimewaan dari vaksin dibanding dengan metode pencegahan yang lain? Vaksin sifatnya selalu bersifat spesifik. Artinya, vaksin hepatitis B misalnya, hanya melindungi kita dari hepatitis B. Vaksin campak misalnya, melindungi kita dari campak. Karena vaksin akan merangsang antibodi pada tubuh yang memiliki kemampuan untuk memori atau mengingat hingga pada paparan berikutnya, maka kita tidak terjangkit penyakit tersebut. Sedangkan metode-metode pencegahan lain umumnya bersifat umum. Misalkan perbaikan sanitasi, perbaikan gizi, sifatnya hanya umum. Tapi vaksin memberikan perlindungan secara spesifik. Ya, itu videonya ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan perbedaan vaksin, vaksinasi, dan imunisasi. Vaksin itu adalah produk biologis yang menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Jadi vaksin itu adalah sediaan farmasinya atau sediaan obatnya seperti itu. Sedangkan vaksinasi yaitu pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Kalau vaksinasi itu adalah prosesnya. Sedangkan imunisasi ada proses yang menyebabkan seseorang menjadi imun sehingga tercegah dari penyakit melalui vaksinasi. Jadi terkadang di masyarakat biasa dikenal dengan imunisasi ya, gitu ya. Cuma sebenarnya imunisasi sama vaksinasi itu adalah suatu kata yang mungkin sebenarnya itu sama. Cuman kadang ada orang yang menyebutkan itu vaksinasi, kadang ada orang yang menyebutkan itu imunisasi, seperti itu. Kemudian di sini pengertian dari imunisasi itu sendiri sama seperti yang di depan itu upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami ringan. Imunisasi di sini mungkin kalau di Indonesia itu sudah ada programnya ya, program imunisasi nasional. Itu imunisasi wajib. Kalau di Indonesia biasanya ya ada kayak vaksin polio, ada campak, terus ada TBC biasanya ya, ada cacar juga, dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau imunisasi pilihan itu sebenarnya itu tidak harus diwajibkan untuk vaksin tersebut, cuman dilakukan vaksin apabila memang dibutuhkan, seperti itu. Tujuan vaksinasi yang pertama melindungi seseorang terhadap penyakit tertentu. Kemudian setelah itu dia akan menurunkan prevalensi penyakitnya atau mengubah epidemiologi penyakitnya. Kemudian hasilnya itu akan terjadi pemberantasan penyakit sehingga penyakit tersebut akan hilang. Kenapa sih vaksinasi itu penting? Di sini ada beberapa untuk individu itu sendiri. Kenapa sih vaksinasi itu penting? Karena vaksin itu dapat mencegah penyakit infeksi yang menular. Contoh vaksinnya yaitu seperti tadi saya sebutkan, ada DPT, polio,
hepatitis B, influenza, dengue, dan lain-lain. Untuk komunitasnya sendiri, ketika masyarakat telah diimunisasi untuk mencegah sesuatu penyakit, maka penyebaran penyakit tersebut akan terhambat. Itu pasti. Disebut dengan herd atau indirect. Itu terjadi kekebalan imunitas. Ada kelompok tertentu yang dia mempunyai kekebalan karena sudah divaksinasi, sehingga orang yang belum divaksinasi pun itu juga akan terlindung dari penyebaran virus tersebut. Kalau misalkan komunitas tersebut sudah divaksin, itu akan terjadi herd immunity. Herd immunity di sini ketika masyarakat telah mempunyai kekebalan, maka secara tidak langsung mencegah sebagian masyarakat yang tidak diimunisasi seperti bayi muda atau orang yang menderita defisiensi imun atau autoimun juga akan terlindungi. Ini konsep herd immunity. Herd immunity itu atau kekebalan imunitas ya. Jika sebagian besar komunitas, kalau misalkan di Indonesia itu ada berjuta-juta penduduk itu ya. Apabila 80% dari penduduk Indonesia itu sudah divaksinasi, maka kan akan kebal kan ya. Maka sebagian kecil mungkin yang penduduk Indonesia yang belum divaksin karena memang keterbatasan tertentu ya, maka orang tersebut juga akan terlindung dari vaksin, terlindung dari penyakitnya maksud saya. Kok bisa seperti itu? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini imunisasi rutin yang mungkin diberikan biasanya pada bayi ya, pada bayi sampai anak usia 24 bulan atau 2 tahun. Kalau misalkan kita kecil itu kan biasanya kita imunisasi ya. Imunisasi biasa di puskesmas, kalau enggak di posyandu. Itu kenapa? Karena itu penting supaya kita pada saat kita sudah besar nanti itu apabila kita terpapar virus yang sama, itu tubuh kita akan sudah mengenali, akan kebal dari penyakit yang sudah pernah divaksin dulu. Misal dulu saya pas kecil pernah vaksin campak gitu ya. Kemudian pas saya besar, sudah mendekat usia sudah mulai bertambah, saya terpapar virus campak lagi, otomatis tubuh saya sudah mengeluarkan antibodi tertentu yang dia akan membuat kekebalan tubuh kita akan meningkat sehingga kita menjadi kebal akan penyakit tersebut. Ini kekebalan imunitas hanya bisa dicapai dengan cakupan imunisasi tinggi dan merata. Apabila cakupannya itu menurun atau imunisasinya itu di suatu kelompok itu menurun, maka kekebalan komunitas itu juga akan semakin menurun sehingga seseorang akan terpapar virusnya itu juga akan semakin besar. Ini beberapa riwayat keberhasilan dari vaksin yang ada di dunia. Yang pertama itu ada penyakit cacar ya. Dulu pada tahun 1980 pernah terjadi penyakit cacar. Itu kemudian dilakukan penelitian untuk menemukan vaksinnya, sehingga setelah masyarakat divaksin, untuk sekarang ini cacar itu sudah sangat jarang terjadi. Kemudian ada kasus polio juga pada 2006, karena sudah divaksin juga, sekarang Indonesia sudah tersertifikasi oleh WHO kalau bebas oleh penyakit polio. Kemudian ada juga tetanus, itu pada Mei 2016 juga sudah terjadi eliminasi, sehingga di Indonesia itu kemungkinan terjadi tetanus itu sangat kecil ya, karena sudah ada vaksinnya dan serumnya juga sudah ada sekarang ini di puskesmas. Kemudian di sini manfaat vaksinasi itu apa saja? Yang pertama, mencegah penularan. Itu jelas. Karena apa? Karena kalau kita sudah vaksin, pasti tubuh kita kebal sehingga kita tidak mungkin untuk menularkan ke orang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tadi kenapa ada vaksin pilihan.
Maaf, itu yang audionya hidup siapa ya? Udah ya. Nah, di sini vaksin pilihan itu apa? Contohnya seperti ini. Ada vaksin vaksin pilihan ini contohnya yaitu vaksin meningitis. Vaksin meningitis ini sebenarnya nggak wajib untuk divaksin selama dibutuhkan, karena biasanya vaksin meningitis itu diberikan pada saat seseorang itu mau berangkat haji atau umroh, karena takutnya pas perjalanan kita di negara orang di Arab Saudi sana itu kita terkena meningitis, karena di sana kan di luar negeri itu kan juga virusnya itu berbeda dengan di Indonesia ya, karena memang kekebalan tubuh sana sama Indonesia juga berbeda. Jadi biasanya kalau mau umroh atau haji itu biasanya disuntik vaksin meningitis dulu supaya mencegah penyakit penularan. Kemudian yang kedua ada eradikasi atau pemberantasan penyakit. Yang ketiga ada mengendalikan penularan penyakit seperti polio, morbili, dan sekarang ini ada vaksin COVID-19. Nanti akan saya jelaskan tentang vaksin COVID-19. Kemudian yang terakhir ada imunisasi pada anak. Untuk sekarang ini sudah menjadi program wajib ya, program imunisasi nasional. Biasanya malah sekarang dibiayai sama pemerintah ya untuk vaksinnya. Jadi vaksinnya itu kalau di puskesmas itu gratis ya, tinggal datang aja. Nanti ada dikasih buku, biasanya buku sama nanti ada tanggal-tanggalnya, tanggal berapa untuk vaksin tahap berikutnya gitu. Karena kayak misalkan vaksin polio aja itu bisa divaksin tuh 4 kali, jadi nggak cuma sekali tok ya. Jadi bisa 4 kali, jadi ada tanggal-tanggalnya, misal bulan ini 1, bulan depan lagi, bulan depannya lagi, seperti itu. Vaksin COVID-19 di sini virus SARS-CoV-2 atau ini virusnya penyakit COVID-19 ya, itu memiliki genom RNA sense positif untair tunggal linear yang memiliki 4 protein struktural. Nah, kalau di Indonesia ada 6 jenis vaksin yang telah ditetapkan resmi diedarkan oleh BPOM. Ini ada beberapa vaksin ya, ada 6. Yang pertama ada Moderna, itu vaksin dari Amerika Serikat. Itu sudah ditetapkan juga oleh BPOM untuk digunakan di Indonesia. Yang kedua ada Astra, ini uji coba dari Universitas Oxford ya. Itu katanya dia memiliki keefektifan rata-rata sekitar 70% keberhasilan. Kemudian ada vaksin Sinovac. Sinovac ini dari Cina ya, dari Cina. Sekarang sudah masuk di Indonesia juga di puskesmas. Ada vaksin Sinopharm. Sinopharm itu dari Cina juga. Ada vaksin Pfizer and BioNTech itu dari Amerika Serikat dan Eropa. Yang terakhir dari perusahaan Indonesia sendiri yang memproduksi, yaitu dari PT Bio Farma di Bandung. Itu perusahaan BUMN ya. Itu dia salah satu perusahaan yang memproduksi vaksin juga. Itu saat ini sedang melakukan penelitian juga untuk vaksin dengan virus Indonesia ya, dengan virus COVID yang di Indonesia gitu. Sekarang sudah mulai uji klinis sih, sudah masuk uji klinis. Juga PT Bio Farma juga melakukan kerjasama dengan perusahaan vaksin dari Cina, yaitu yang Sinovac tadi ini. Itu kombinasi dari Bio Farma sama Cina. Jadi perusahaan bekerja sama antara dua perusahaan Indonesia dan dari Cina.
Nah, di sini tujuan imunisasi COVID-19 ini untuk apa? Ini ada tahapannya. Jadi ada ininya ya, ada tahapan yang sebenarnya tujuannya itu, goals-nya itu untuk apa sih? Tujuannya itu, manfaatnya untuk kedepannya itu apa sih? Yang pertama, untuk saat ini mungkin belum terlihat ya, karena baru vaksin, mungkin tahun ini kan baru mulai diberlakukan vaksin ya. Jadi yang pertama itu akan menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID. Jadi setelah vaksin, pasti kan tingkat kematian dan penularan COVID juga akan pasti menurunkan ya. Jadi harus Indonesia tuh harus benar-benar vaksin, karena kalau nggak vaksin nanti ya penyebarannya ini nggak bakalan turun gitu ya. Setelah mencapai kekebalan tertentu, itu mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat itu mesti akan terjaga, sehingga sistem kesehatan secara menyeluruh masyarakat Indonesia juga akan terjaga gitu ya. Kalau apabila sudah sebagian besar Indonesia sudah melakukan vaksin, maka kita akan kembali normal kan ya, kembali hidup normal seperti pada tahun 2019 ya, pada akhir tahun 2019 itu kan kita masih belum ada COVID ya, jadi dampak sosial dan ekonominya itu juga pasti akan menurun, sehingga Indonesia akan kembali hidup normal dan sosial ekonominya juga akan semakin meningkat. Ini kenapa kita tidak boleh anti vaksin? Di sini saya sarankan untuk vaksin karena apa? Saya akan memperlihatkan videonya, dampak sebenarnya untuk kita vaksin itu gunanya untuk apa? Mungkin dapat dilihat ya. Penduduk dunia sudah pernah divaksin. Secara statistik, 9 dari 10 orang telah divaksin. Tapi, karena ada beberapa orang yang tidak divaksin, hal itu berubah. Dengan kata lain, semakin banyak penyakit yang kembali mewabah di seluruh dunia. Mari kita lihat bagaimana cara vaksin bekerja. Tubuh bekerja untuk melindungi kita. Saat ada penyakit datang menyerang, sistem kekebalan tubuh kita akan menciptakan antibodi untuk melawan penyakit itu. Tapi, tubuh butuh waktu untuk menentukan antibodi mana yang paling ampuh untuk melawan suatu penyakit. Setelah menentukan antibodi yang tepat, tubuh akan siap saat penyakit bersama kembali datang menyerang. Antibodi vaksin bisa secara sengaja memberi tubuh virus yang sudah dilengkap. Sehingga tubuh bisa menentukan antibodi yang tepat untuk melawan penyakit sebelum penyakit itu menyerang. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang herd immunity alias kekebalan kelompok. Itu adalah cara komunitas melindungi kelompok yang rentan dari wabah penyakit. Kelompok ini sudah divaksin, punya kebal terhadap penyakit tersebut. Ini belum divaksin, tapi karena dia ada di dalam kelompok yang sudah divaksin, dia tidak akan kena penyakit. Itulah apa dinamakan kekebalan kelompok. Jika mayoritas dalam kelompok sudah kebal, penyakit tidak akan menyebar. Tapi ada sebagian orang yang belum divaksin, termasuk mereka yang tidak bisa mengakses vaksin atau mereka yang menolak anak mereka divaksin atas alasan agama atau budaya. Disinilah masalahnya. Agar kekebalan kelompok bekerja maksimal, sebagian besar dari populasi harus divaksin. Saat angka vaksinasi ada di bawah tolak ukur itu, kita tidak bisa mengandalkan kekebalan kelompok untuk melindungi kita dari penyakit. Lalu, siapa saja yang paling rentan ini? Orang lanjut usia dan mereka yang kekebalan tubuhnya lemah. Di sisi lain, semakin banyak anggota kelompok yang kebal terhadap penyakit, maka kita pun akan semakin terlindungi dari wabah penyakit menular. Bahkan, Nah, ini yang kemarin di Indonesia itu sudah dilakukan ya. Jadi kenapa sih kayak petugas kesehatan itu dilakukan vaksin untuk pertama kali? Karena petugas kesehatan itu kan kayak perawat itu kan ya, itu kan dia bertemu dengan pasien COVID langsung. Jadi otomatis tubuhnya itu dia harus ada kekebalan atau tameng lah ibaratnya seperti itu, untuk mencegah COVID tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kalau
kayak perawat dan dokter itu memang harus divaksin untuk pertama. Jadi kemarin sudah dilakukan untuk tenaga kesehatan, sudah dilakukan untuk kayak yang presiden dan lain-lain juga sudah. Sekarang sudah masuk ke ranah masyarakat umum ya, yang sudah boleh divaksin di puskesmas, bisa daftar di puskesmas langsung atau rumah sakit. Ini sekelompok yang kategori yang memang tidak boleh divaksin atau mungkin dipertimbangkan untuk vaksin. Yang pertama itu ada kelompok yang mempunyai penyakit kronis yang belum terkendali. Yang kedua ada seseorang yang mempunyai penyakit autoimun seperti lupus, HIV, dan DM type 2. Yang ketiga yaitu ada kelompok yang mempunyai penurunan kekebalan tubuh yang dosisnya besar yang mendapatkan obat tersebut seperti obat kanker atau yang sedang menjalani kemoterapi. Itu biasanya untuk melakukan vaksin biasanya itu ditunda dulu karena sedang menggunakan dosis yang besar ya, takutnya berpengaruh juga terhadap tubuhnya. Biasanya kalau kita vaksin juga biasanya di puskesmas itu dicek dulu, ditanyain sebenarnya ada riwayat penyakit sebelumnya apa tidak, terus dicek tensinya juga seperti itu. Jadi kalau misalkan itu tidak memenuhi ya tidak akan divaksin gitu. Kemudian penentuan layak atau tidak layak imunisasi COVID oleh dokter. Mungkin ada beberapa poin yang mungkin dokter kategorikan ya, yang tidak boleh divaksin itu seperti apa. Penyediaan vaksin COVID-19 di tahun 2021 ini, jumlah vaksin itu lebih kecil dari kebutuhan. Untuk Indonesia ini sendiri itu kan orangnya masyarakatnya itu kan berjuta-juta ya. Untuk vaksin saat ini kan kita masih import dari Cina. Jadi untuk saat ini mungkin masih belum memenuhi untuk kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu saya sarankan untuk teman-teman semua segera vaksin, karena mungkin untuk kedepannya mungkin akan terus di stok ya. Cuman kita belum tahu sih ya. Cuman karena jumlah terbatas, kalau bisa kita cepat-cepat untuk melakukan vaksin di puskesmas atau rumah sakit pemerintahan seperti itu. Saya sarankan seperti itu. Kemudian ada negara kaya yang memborong vaksin yang tersedia, itu pasti. Kemudian WHO juga menjelaskan menjembatannya atau memeratakan distribusi vaksin. Terus penyediaan vaksin di Indonesia bekerjasama dengan pihak lain. Bila terjadi produksi dalam negeri diharapkan 2022 mungkin PT Bio Farma mungkin sudah akan mengeluarkan vaksin ya. Kita doakan seperti itu karena sekarang ini sudah masuk uji klinis ketiga atau kedua gitu kalau nggak salah. Jadi sebentar lagi akan didistribusikan untuk vaksin merah putih ya namanya, dari PT Bio Farma Bandung. Terus efek samping dari vaksin COVID-19 ini adalah hampir sama dengan vaksin lain. Jadi ada beberapa efeknya. Yang pertama ada efek lokal, yaitu kemerahan, bengkak, nyeri di daerah suntikan, di lengan biasanya. Kemudian ada mungkin merasakan demam sedikit sama kepala agak pusing gitu. Tapi efek tersebut sebenarnya tidak selalu muncul setiap orang. Jadi mungkin misal saya sama teman saya vaksin gitu ya. Saya mungkin merasakan demam, tetapi teman saya tidak merasakan demam gitu. Atau saya mengantuk, teman saya tidak mengantuk. Itu hal yang sangat wajar. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena efek tersebut itu efek yang masih wajar. Kecuali memang terjadi efek yang mungkin di luar dugaan. Maksudnya efek yang secara terus-menerus terjadi sampai seminggu sampai itu harus diperiksakan kembali. Tapi untuk saat ini sih selama vaksin COVID-19 ini belum ada laporan untuk efek yang sampai serius seperti itu ya. Jadi paling ya efeknya paling banyak sih biasanya demam, agak demam gitu, terus ngantuk, terus biasanya agak lapar juga sih. Jadi itu hal yang wajar, jadi mungkin bisa diabaikan saja seperti itu. Kemudian ada layanan imunisasi atau vaksinasi ini dapat dilakukan di rumah sakit pemerintahan.
kemudian di posyandu atau pos imunisasi tertentu, di desa-desa, di puskesmas juga bisa, kemudian di layanan swasta juga bisa, di klinik dan LS swasta. Vaksin COVID-19 ini harus sebenarnya harus membutuhkan dukungan konkret ya dari kementerian atau lembaga terkait sama pemerintahan daerah juga untuk masyarakat ini sebenarnya untuk vaksin ya disosialisasikan sebenarnya vaksin ini sangat penting, gunanya itu manfaatnya itu sangat penting, jadi masyarakat tidak perlu takut divaksin gitu ya, itu juga perlu dukungan dari pemerintah. Saat vaksin COVID-19 ini sudah ditemukan, sudah tersedia, protokol kesehatan juga tetap harus dijaga ya, tetap walaupun sekarang sudah ada vaksin COVID-19, kita tetap harus menjaga kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer juga, itu sampai benar-benar COVID-19 ini hilang dari dunia gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Rizky sebagai selaku moderator. Terima kasih Mas Afli. Dari materi yang sudah disampaikan sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Kita bisa mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh Mas Afif. Ternyata vaksin juga memiliki efek samping, walaupun vaksin itu menurunkan antara yang ada di Indonesia, namun juga ada efek samping, walaupun itu tidak terlalu relevan. Akan tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia saling membantu, upaya dari pemerintah itu wajib. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa yang sudah paham, gitu, itu juga kita bisa terapkan. Oh iya, sekali lagi teman, apakah ada yang ingin bertanya ini? Bisa ditulis di kolom komentar maupun langsung bisa unmute mikrofon. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Zaki Musyadda. Bisa saya bacakan pertanyaannya? Assalamualaikum. Kak mau tanya, kadang kan ada seseorang yang baru divaksin. Setelah divaksin timbul gejala semacam demam. Apa hal tersebut wajar? Bagaimana ini Mas? Bisa dijawab? Karena sebelumnya saya sudah dijelaskan, tapi Mas Zaki belum mungkin terkendala jaringan, bisa disampaikan lagi Mas Afif untuk yang tadi kalau vaksin muncul gejala demam bagaimana? Halo, kepada Mas Muhammad Zaki ya, Kak mau tanya, kadang kan seseorang yang baru divaksin, setelah divaksin timbul gejala semacam demam, apakah hal itu wajar? Sebenarnya efek yang sudah saya jelaskan tadi ya, sudah saya jelaskan bahwa efek samping setelah vaksin COVID-19 ini mungkin akan menimbulkan gejala ya, salah satunya demam, kadang juga biasanya ngantuk biasanya ya, ngantuk terus mengantuk terus mudah lapar. Hal itu sangatlah wajar terjadi, tapi tidak semua efek samping tersebut muncul pada setiap orang yang vaksin. Jadi mungkin misal saya sama Mas Muhammad ini vaksin, saya tidak mengalami demam, tetapi Mas Muhammad ini mengalami demam. Itu hal yang wajar. Untuk saat ini sih belum ada laporan tertentu ya yang menyebabkan efek samping serius gitu. Jadi insya Allah aman sih untuk divaksin seperti itu. Terima kasih. Dari Mas Muhammad tadi udah mendengarkan dari
pemaparan Mas Ahmad Afif, kalau demam itu tidak terlalu relevan banget, jadi ada aja. Jadi namun kita merasakan, namun hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan banget karena itu merupakan efek samping. Kalau obat pasti ada efek sampingnya seperti itu, nggih. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Edi Basuki Widianto. Terkait dengan vaksinasi COVID, kenapa vaksin dilakukan 2 tahap? Jika 2 tahap tersebut dijadikan satu vaksinasi, efek apa yang akan terjadi? Matur suwun. Untuk langsung dijawab atau Halo. Iya Mas, sudah mendengar suaranya. Tadi yang tanya siapa? Pak Edi Basuki ya? Sebentar. Iya, Pak Edi Basuki. Terkait dengan vaksinasi COVID, kenapa vaksin dilakukan 2 tahap? Jika 2 tahap tersebut dijadikan satu vaksinasi, efek apa yang terjadi? Matur suwun. Kalau biasanya Pak, untuk tahap dari pembuatan vaksin ini kan sebenarnya ada caranya. Jadi kita tidak mungkin dalam 1 tahun ini kita dapat memproduksi vaksin dengan cepat, seperti gitu. Untuk tahap pertama biasanya itu dilakukan penelitian dasar, penelitian tentang mekanisme sebenarnya potensi dari virus sama sel-sel virusnya itu apakah dapat kalau kita kan tidak sembarangan ya, kalau misalnya mengambil sampel virus dari manusia itu untuk dimasukkan ke dalam jadikan sediaan vaksin itu kan ada caranya, kita harus steril dan lain sebagainya. Itu ada cara ekstraksinya biasanya. Jadi itu cara yang memang tidak mudah. Kita harus tahu vaksin ini kan biasanya virus yang dilemahkan ya. Jadi untuk dari virus yang hidup menjadi virus yang tetap hidup tapi dilemahkan dalam suatu sediaan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ada cara tersendiri yang tepat untuk penelitian itu untuk mendapatkan suatu metode ekstraksinya itu menjadi metode yang tepat gitu ya, sehingga virus itu dalam sediaan itu tidak mati itu ya. Kalau misalkan dalam sediaan itu virusnya itu mati itu ya tidak ada, berarti kan vaksin itu percuma dong kalau misalkan kita gunakan, karena memang tidak ada efeknya ke dalam tubuh. Biasanya kalau setelah uji penelitian dasar itu selesai, biasanya ada tahap kedua yaitu uji tahap in vitro sama in vivo ya, biasanya dilakukan kepada manusia, biasanya ke hewan dulu, kemudian kalau ke hewan efek sampingnya itu sudah tidak ada, kalau enggak minimal itu biasanya langsung ke manusia. Ada sejumlah kelompok manusia, jumlah tertentu yang memang dilakukan uji untuk divaksin gitu.
Kenapa dilakukan uji vaksin kepada manusia itu? Karena untuk mengetahui uji preklinis ya, biasanya preklinis sama uji klinis itu untuk memastikan vaksinnya itu aman apabila diujikan kepada manusia gitu. Jadi tahapannya seperti itu lama banget gitu ya. Cuman untuk sekarang ini kan ada teknologi baru ya. Jadi mungkin bisa cepat selesai karena alat-alat sekarang kan canggih-canggih, apalagi dari Cina, dari lainnya kan memang sudah berkembang. Jadi ya wajar menurut saya kalau misalkan vaksin itu dari luar negeri itu memang sampai sudah terdistribusi. Kalau di Indonesia kan masih belum menciptakan vaksin ya, saat ini masih uji di preklinis di manusia gitu, belum selesai gitu. Terima kasih. Ya, yang tadi disampaikan Mas Afif sudah jelas nih Bapak. Dan ini kita membuka 3 sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang udah bertanya ini udah ada 3 ya. Ada pertama itu ada Mas Yaki, kemudian ada Pak Edi, selanjutnya ini ada dari Mbak Rahma Ananda Putri. Dia ingin bertanya, Assalamualaikum Kak, saya Rahma Ananda Putri, izin bertanya, kenapa orang yang sudah terkena COVID-19 tidak perlu divaksin? Dan kenapa sebelum divaksin harus di-swab dulu? Terima kasih. Bisa langsung dijawab Mas Afif, itu pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rahma Ananda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak, saya Rahma Ananda Putri, izin bertanya kenapa orang yang sudah terkena COVID-19 tidak perlu divaksin? Dan kenapa sebelum divaksin harus di-swab dulu? Kenapa orang yang sudah terkena COVID-19 itu tidak perlu divaksin? Karena satu, saat kita sudah terkena virus corona gitu ya, COVID-19 ini, maka tubuh kita sudah merespon gitu ya, sudah mengeluarkan antibodi tertentu digunakan untuk pencegahan atau penangkal untuk virus corona ini dapat menembus pertahanan tubuh kita. Kenapa sih tidak perlu divaksin? Karena sebenarnya vaksin sama terkena virus ini juga sebenarnya mekanismenya sama ya. Kalau vaksin kan virus yang memang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh. Virus itu virus yang lemah dimasukin ke dalam tubuh untuk mencegah supaya tubuh kita tuh mengeluarkan antibodi, dan suatu saat nanti itu supaya virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita itu, tubuh kita sudah mengenali, sudah ada pencegahan. Itu sama seperti itu juga. Kenapa Pak yang sudah pernah COVID itu tidak perlu divaksin? Karena tubuh dia itu sudah pernah mengeluarkan antibodi khusus untuk COVID-19. Halo. Mas, tadi ada kendala teknis sedikit. Bisa dulu. Kenapa yang virus yang sudah pernah terkena virus COVID-19 ini tidak perlu divaksin? Karena tubuhnya kita tuh sudah pernah mengeluarkan antibodi khusus untuk COVID-19. Jadi kalau misalkan kita yang sudah pernah terkena COVID, kedepannya itu terkena COVID lagi, otomatis virus tersebut biasanya di dalam tubuh itu sudah tidak mempan lagi, ibaratnya seperti itu. Udah bisa mengenali, walaupun misal ada efek tertentunya, efek gejala seperti COVID-19, tapi biasanya tubuhnya itu, sistemnya imun kita itu bakalan ibaratnya lebih menang gitulah, menang dibandingkan dengan virus corona. Ibaratnya seperti mekanisme divaksin sama mekanisme yang sudah terkena COVID-19 itu sama sebenarnya. Kalau vaksin itu kan virus yang dimasukkan sengaja ya di dalam tubuh. Virus hidup yang lemah yang dimasukin ke dalam tubuh sengaja untuk kedepannya itu kita
kalau misalkan bertemu dengan virus itu masuk ke dalam tubuh kita lagi, itu akan kebal, sudah mengeluarkan antibodi khusus dari virus tersebut. Jadi ya sama, sebenarnya mekanismenya sama gitu. Jadi kalau yang sudah pernah COVID-19 itu tidak perlu divaksin, itu benar. Memang tidak perlu divaksin karena tubuh kita itu sudah mengeluarkan antibodi khusus untuk mencegah virus tersebut mengganggu sistem imun kita. Kenapa sebelum divaksin harus di swab dulu? Sebenarnya sebelum divaksin itu nggak perlu di swab sih. Tahu saya, teman-teman saya juga sudah banyak yang divaksin, kenapa nggak harus di swab juga? Mungkin di swab itu tujuannya mungkin untuk mengetahui sebenarnya kita tuh terkena virus corona apa enggak, terkena COVID-19 apa enggak, tidak, itu seperti itu. Jadi tidak harus di swab sih sebenarnya. Yang penting kita sudah memenuhi syarat-syaratnya. Jadi sebelum vaksin itu biasanya ada syaratnya ya, dokumennya sudah benar, terus kita dicek tensi, biasanya tekanan darahnya sudah normal, ada gitu. Jadi kalau misalkan kita lolos dari hal tersebut, otomatis kita boleh divaksin gitu. Terima kasih. Dari Mbak sudah paham yang disampaikan sama Mas Arif. Dapat kita simpulkan ya. Jadi untuk demam itu tidak terlalu relevan untuk efek samping dari vaksinasi, sehingga tidak perlu khawatir kalau kita merasakan demam pada diri kita setelah divaksin. Untuk vaksin sendiri kenapa dilakukan 2 kali, yaitu karena cara ekstraksi vaksin untuk melemahkan virus tersebut, yang seperti ditanyakan Pak Edi tadi, gitu. Lalu selanjutnya ada kenapa orang yang sudah terkena virus corona tidak perlu divaksinasi, karena tubuh sudah mengeluarkan antibodi, sehingga tubuh juga sudah mengenali gejala-gejala virus. Dan kenapa tidak perlu divaksin? Karena ya tadi tubuh mengeluarkan antibodi sehingga mengenali gejala yang ada di tubuh sendiri. Dari teman-teman ini bisa kami tutup. Selanjutnya ada istirahat 5 menit untuk break 5 menit terlebih dahulu. Dan nanti akan dilanjutkan ke pemateri kedua. Untuk selebihnya terima kasih Mas Afif sudah berkenan untuk menyampaikan materi yang luar biasa ini dan berbagi ilmu pada teman-teman semuanya. Kita break dulu. Coffee break Pak PLH. Pak Kolep, tempuh diri. Masih di kampus, Pak Edi. Alhamdulillah. Monggo nek ajeng ngopi-ngopi riyen, Pak. Pak Kolep tak tunggu di kantor. Nggak usah neng kampus terus, jenuh Pak. Dereng enten sing damel kopi Basna. Sing ten griya niku lho Pak, mosok mboten enten Pak. Nembe golek damel kopi.
Yang nongol Mbak Husna sama Rizky Malia aja, yang lain kemana? Di belakang layar Pak ngurusin. Di belakang layar Pak. Oh, berarti buatin kopi Pak Edi berarti. Iya nih Pak. Di belakang layar. Pak Khalid kok ngantuk Pak Khalid? Minum kopi dulu Pak Khalid, biar enggak ngantuk. Ya Pak Lurah. Untuk teman-teman dan bapak-bapak, waktu rehatnya sudah selesai nggih. Kita lanjutkan ke pembicara kedua. Jadi seperti materi yang disampaikan sebelumnya tadi tentang tak COVID, terus. Tak vaksin maka tak kebal, siap vaksin, siap perubahan. Nah, untuk pemateri kedua ini dari DPL kita sendiri, yaitu Bapak Sutijan Athoillah. Beliau merupakan sekretaris dari LKPI dan dosen Fakultas Agama Islam, serta DPL dari kelompok 328 Desa Kalisari. Untuk Bapak Sutijan, bisa menyampaikan materinya Bapak? Bapak Sutijan bisa langsung menyampaikan materinya untuk teman-teman semuanya. Monggo Bapak Sutijan bisa langsung menyampaikan materinya Bapak. Di telepon Bapak Wakil Rektor 3, mohon maaf. Ini dimulai ini. Oh, ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik sekalian yang senantiasa kami banggakan ya. Dan tidak lupa pada para pejabat desa, di sini hadir Pak Solekan ya. Pak Sol, juga para pejabat desa yang lainnya. Kemudian yang saya hormati pula ada Masif sebagai pemateri juga pada siang hari ini. Ini saya menyampaikan apa Mbak, intinya Mbak? Moderatornya, temanya apa ini? Nggih. Tak vaksin maka tak kebal, siap vaksin siap perubahan Pak. Tadi persoalan tentang vaksin sudah dipaparkan panjang lebar oleh Mas Ahmad. Ya, saya tidak bisa berkomentar apapun karena memang pada faktanya beliau adalah yang lebih pakar dalam bidang itu. Saya hanya akan menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan vaksin ini. Yang ini berdasarkan pada fakta di lapangan bahwa hari ini masyarakat kita itu belum bisa menerima secara total. Artinya
masih ada lapisan masyarakat itu yang belum bisa menerima vaksin. Belum bisa menerima vaksin ya, karena mereka berpegang pada informasi yang diterima mungkin dari orang yang tidak bertanggung jawab berkaitan tentang efek daripada vaksin itu sendiri. Ya, karena sekarang kita tahu bahwa permainan media sosial ini atau sosial media itu sangat berpengaruh dalam ini perkembangan pola pikir manusia atau masyarakat. Karena setiap hari ya, di WA, di Facebook itu beredar berita-berita yang dimana berita sendiri itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang mengandung perkara benar dan salah. Jadi itu tidak dipahami secara betul sehingga apa yang diterima langsung dicerna. Dan hal-hal yang lebih diterima oleh masyarakat itu adalah komentar-komentar negatif tentang vaksin. Sehingga banyak lapisan masyarakat itu yang masih menolak ya, divaksin. Ini saya sering bertanya, masyarakat di sini sudah divaksin belum? Orang sehat kok divaksin? Nah, jawabannya seperti ini, podo-podo wong kampungnya logis mbak, iya wong sehat kok divaksin. Tapi kan yang namanya vaksin itu kan sebelum sakit. Saya jawab, kalau vaksin itu ya namanya vaksin ya sebelum sakit. Kalau setelah sakit divaksin itu namanya bukan vaksin tapi obat kan gitu. Nah, jawabannya gitu. Ya, hanya permainan kata kan. Vaksin, kenapa orang sakit enggak sakit kok divaksin? Ya memang enggak sakit divaksin. Justru kalau sakit itu enggak divaksin, kalau sakit diobati, bukan divaksin. Artinya apa? Masyarakat kita itu masih ada yang belum bisa menerima atau ya, melihat vaksin dari segi positifnya. Kalau segi negatifnya tadi sedikit banyak sudah dipaparkan oleh Mas Afif, salah satunya ya efeknya ada yang mengantuk. Ini saya tadi juga ketiduran itu waktu Mas Afif menyampaikan materi. Ada mungkin setengah jam ketiduran karena saya kemarin juga habis divaksin itu Mas. Saya kemarin habis divaksin yang kedua. Ya. Nah, itu problem masyarakat pertama itu. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri memang beberapa orang itu memiliki fobia. Fobia terhadap suntik. Fobia terhadap suntik ini harus kita akui, termasuk saya pribadi. Saya itu takut suntik. Kalau nyuntik saya nggak takut, tapi kalau disuntik itu saya takut. Kalau saya disuntik takut. Dan ternyata ini tidak hanya saya alami. Ketika mau divaksin itu pertama kali saya mau divaksin juga, keringat saya itu sudah panas dingin itu. Wong jangankan divaksin, diambil darahnya saja itu saya sudah berkeringat. Ketika saya mau pengangkatan dosa itu kan semua harus tes kesehatan itu waktu masuk Unisura itu. Saya itu diambil darahnya mau dites kesehatan itu perawatnya sampai ketawa-tawa karena tangan saya itu berkeringat. Saking takutnya. Padahal saya tahu sakitnya itu enggak seberapa, tapi takut aja lihat suntik itu. Dan hari ini ya, apalagi vaksin itu. Apalagi vaksin yang beritanya habis divaksin ada yang pingsan itu. Ya, hoax-nya kan seperti itu. Entah hoax atau tidak, tapi ada informasi seperti itu. Nah, itu semakin menambah takut beberapa orang. Dan hari ini tidak hanya lapisan masyarakat desa, masyarakat awam, bahkan akademisi pun masih ada yang menolak vaksin. Bahkan ada dosen pun yang tidak berani divaksin. Satu alasannya karena takut suntik. Yaitu tadi, takut suntik. Ya, ini nanti kalau takut ini persoalan mental dan memang perlu kita edukasi ke semuanya. Baik masyarakat juga harus kita edukasi sebagai salah satu bentuk suksesi vaksinasi di Indonesia ini sekiranya supaya kegiatan bisa kembali ya, normal. Karena hari ini itu ketika COVID melanda di Indonesia dan sampai hari ini belum normal, itu dampaknya sangat luar biasa. Hampir di semua bidang ya, bidang sosial, pendidikan, apalagi ekonomi itu jelas ya sangat berpengaruh sekali. Kalau pendidikan ditinjau dari segi ekonominya tidak akan itu bayar di awal, tapi kalau yang bergerak di bidang usaha murni ekonomi itu saya kira sangat berpengaruh. Kalau ini lama-kelamaan bisa melemahkan ekonomi negara kan bahaya itu. Makhdurutnya tidak hanya dialami oleh perorangan tetapi juga masyarakat luas.
Maka harus segera normal. Salah satu menuju normal itu adalah dengan vaksinasi. Nah, karena vaksinasi itu belum bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, maka kita semuanya ya yang terbiasa hidup di lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, kita harus memberikan edukasi pula kepada masyarakat untuk menyadarkan kepada mereka bahwa vaksin itu tidak seperti ya apa yang diberitakan dari sisi negatifnya. Dan sampai hari ini pun ya yang lebih banyak orang yang tidak kenapa-napa setelah vaksin daripada orang yang kenapa-napa setelah vaksin. Bahkan di Unisula sendiri ini sudah berjalan vaksinasi tingkat dosen dan karyawan. Dan kemarin itu adalah tahap yang kedua mulai kemarin. Saya juga sudah selesai. Itu dari sekian dosen dan karyawan yang vaksin di RSIGM sini itu belum ada yang merasakan keluhan yang luar biasa. Ya keluhannya hanya panas, dingin itu pun tidak semuanya. Bahkan saya sendiri tidak menyadari efek itu. Saya menyadari efek badan saya panas itu ketika saya pulang ketemu istri saya dipegang, katanya badan saya panas. Badan saya panas. Makanya ya itu pun tidak semuanya. Nah, jadi nanti tugas kita adalah menyadarkan masyarakat, memberikan edukasi kepada mereka bahwa vaksin tidak seperti apa yang dikira. Yang kedua tadi fobia. Kalau fobia kita dekati dengan pendekatan agama juga bisa ya. Karena kita semuanya tahu bahwa vaksin itu pada dasarnya tujuannya adalah baik. Sebagai satu langkah untuk menuju kondisi normal. Karena tadi saya sampaikan bahwa kondisi yang tidak normal seperti ini itu bisa melemahkan berbagai bidang kehidupan. Ya, makanya vaksin itu menurut saya pribadi adalah satu hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang ya demi menjaga ini kondisi normal. Karena kan agama sendiri, ya salah satu maqasidus syariah itu kan ya hifdzun nafas. Ya, menjaga jiwa, menjaga keselamatan jiwa dan raga itu wajib itu. Ya karena syariat pun diturunkan salah satu tujuannya adalah maqasidnya adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa dan raga. Dan menjaga jiwa dan raga itu ada namanya kebutuhan yang doruri, kebutuhan pokok, ada kebutuhan yang hajati, ya, haji itu atau hajiah itu kebutuhan yang sekunder. Ada namanya kebutuhan ya, tahsiniyah, yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan doruri ini adalah suatu yang tidak bisa dipungkiri atau mau tidak mau harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi ini akan membahayakan kehidupan dan aktualisasi keagamaan seseorang atau merusak agamanya. Ini kebutuhan yang doruri. Seperti menjaga kesehatan itu adalah doruri. Ya, sandang, pangan, dan papan itu termasuk doruri. Termasuk juga menjaga kesehatan jiwa dan raga. Kenapa? Karena kalau orang itu kok sakit, itu pasti ibadahnya itu tidak maksimal ketika dia itu sehat. Ya, orang itu sehat. Makanya menjaga kesehatan itu sangat penting. Nah, dalam rangka menghadapi COVID-19 ini, salah satu bentuk usaha untuk menjaga kesehatan itu adalah ya, dengan menerima vaksinasi supaya kekebalan tubuh kita itu meningkat. Ya. Karena ya, itu adalah kebutuhan untuk menjaga jiwa kita, menjaga raga kita, ya, supaya tetap sehat dan bisa beribadah secara normal, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat sosial ya pribadi maupun sosial ya secara normal sehingga kita itu aktivitasnya memang berjalan dengan baik. Maka perlu adanya penjagaan itu ya. Kebutuhan daruri vaksin. Kemudian peningkatan gizi ya, kekebalan tubuh selain dari vaksin mungkin dari pola makan. Pola makan juga harus diatur yang baik karena setiap anggota tubuh kita itu memiliki hak. Jadi kita makan itu sebenarnya bukanlah suatu persoalan kenyang dan lapar, tetapi adalah di situ ada hak anggota tubuh kita yang harus kita penuhi. Ya, karena kulus ulama kayak jadinya hakun segala apa ya
ruas-ruas tubuh kita itu memiliki hak untuk dipenuhi. Salah satunya perut, haknya adalah diberi asupan makanan ya, supaya mereka sehat sehingga bisa mudah dan ringan digunakan untuk beribadah. Kalau kita kena COVID, kita lemes, ya, ibadah kita pun tidak akan maksimal. Tidak maksimal. Walaupun ya ada beberapa orang yang ketika sakit dia bisa merasakan lebih khusyuk ketika beribadah itu ada. Tetapi kebanyakan orang itu ya ketika sakit ibadahnya nggak maksimal. Mau sholat dengan berdiri nggak kuat dengan duduk nggak kuat dengan berbaring tidak kuat ya, dengan isyarat tidak kuat, ayo wes disolati. Jadi begitu. Ya pada intinya kita memberikan edukasi tadi kepada masyarakat bahwa COVID itu ya tidak semata-mata seperti di berita-berita ya yang di media massa ataupun di media sosial atau di baik bentuk itu Facebook, WA yang kesannya negatif ya. Karena kita juga harus menghormati ilmu dan ahli ilmu itu. Ahli ilmu dalam bidang ini siapa? Ya para dokter, para tenaga kesehatan. Itu mereka tuh orang-orang yang sudah berpengalaman dan berilmu dalam menangani hal-hal berkaitan dengan kesehatan, salah satunya vaksin. Nah ini yang menurut saya itu tidak fair ya bagi masyarakat kita. Ya, masyarakat apalagi mohon maaf ini masyarakat yang lapisan masyarakat awam itu, orang-orang kampung itu, mereka itu tidak tahu sama sekali tentang kesehatan, tapi dia itu berani menjustifikasi, berani menghukumi berani mengomentari pendapat-pendapat dokter yang disampaikan berdasarkan keilmuan. Ini kan menurut saya nggak fair. Kita tuh nggak tahu ya vaksin itu seperti apa. Kemudian dia berkomentar negatif. Bahkan ada orang yang sakit diklaim sebagai corona itu kan sekarang masih dianggap koronanisasi. Sampai ada pengamen yang nyanyi jarine panunan wae corona ya kan. Ini kan saya kasihan kepada para tenaga pendidikan terutama dokter. Mereka itu belajarnya, kuliahnya mempertaruhkan waktu, pikiran yang luar biasa. Ini Mas Ahmad Nafi bisa ditanya itu farmasi itu kuliahnya lebih ekstra dibandingkan dengan fakultas yang lain. Dalam rangka untuk mengetahui pengetahuan berkaitan tentang kesehatan ini termasuk salah satunya adalah tentang vaksinasi, tetapi usaha mereka, kegigihan mereka dalam mencari pengetahuan, kemudian menemukan penelitian, menemukan vaksin itu dimentahkan masyarakat yang hanya berdasarkan pada hal-hal yang tidak ilmiah, hanya berdasarkan subjektivitas, bahkan hanya praduga-praduga. Nah, ini ketidakfairan masyarakat kita itu di situ. Maka saya pribadi sebenarnya saya itu orang takut Pak. Di sini saya merasa itu orang yang paling takut dengan suntik. Tapi ya, saya punya keyakinan bahwa berobat itu adalah suatu ibadah. Maka ya, mau tidak mau ya saya vaksin dan insya Allah ini ya, dicatat oleh Allah sebagai ibadah karena ini adalah dalam rangka menjaga kesehatan kita, hifdzun nafas, supaya ibadah kita itu ya, terjaga, lebih khusyuk, lebih bisa maksimal gitu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan lama karena ini sudah asar. Kebetulan saya di kampus dan harus melaksanakan sholat jamaah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada motivator, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawabnya ini bagaimana Bapak? Apakah dilanjut atau? Ya boleh ditanya jawab kalau memang ada, kalau enggak ya kita tutup Pak. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Bapak Sufijan dipersilahkan. Kita membuka 2 sesi pertanyaan saja di sini karena waktunya juga sudah masuk ke waktu asyar.
lagi saya ingatkan untuk teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau langsung unmute. Oke, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Kita langsung simpulkan saja ya. Seperti yang disampaikan Pak Sukijan tadi, fakta lapangannya bahwasanya masyarakat juga masih ada yang menolak tentang vaksin. Dari kita sendiri, dari kita mahasiswa serta masyarakat yang sudah tadi mendengarkan mengenai vaksinasi itu sendiri, menghargai upaya tenaga medis juga merupakan sebuah akhlak untuk kita. Jadi setiap tubuh manusia yang tadi disampaikan Bapak Sukijan itu, setiap tubuh manusia juga memerlukan hak untuk terjaga dalam kenyamanan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada kesalahan saya dalam bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa kita akhiri diskusi kali ini. Saya Rizky Kamila selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya jangan keluar dari Zoom dulu nih. Soalnya kita masih ada sesi foto bersama dan juga pengumuman untuk teman-teman yang mendapatkan voucher hadiah yang kita janjikan tadi. Untuk teman-teman semua bisa on cam terlebih dahulu. Apakah semuanya sudah on cam sini? Udah. Ini saya izin untuk live ya Mbak ya. Sudah selesai kan ya? Oh, iya Pak. Ya, tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Para hadirin bisa dimohon untuk menyalakan video dulu. Kita foto bersama terlebih dahulu. Mbak operatornya gimana? Apakah sudah siap? Apakah sudah di screenshot? Oke. Terima kasih Mbak Rizky yang telah memandu jalannya diskusi tadi. Selanjutnya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa akan ada pemberian gift kepada peserta yang aktif berpartisipasi dalam acara ini. Berikut ini saya sampaikan beberapa nama-nama yang mendapatkan voucher pulsa sebesar Rp100.000 untuk 4 orang. Berikut ini nama-namanya. Yang pertama ada Bapak Edi Basuki. Yang kedua ada Muhammad Zaki Musyadat. Yang ketiga ada Rahma Nabila. Dan yang terakhir ada Bapak Khalid. Kepada nama-nama yang saya sebutkan bisa menghubungi nomor yang tertera di pamflet. Nah, Mbak Husna. Terima kasih Kak Husna. Mbak Husna. Okay. Punya saya dikirim ke nomornya Mas Herdaru aja. Oh, iya Pak.
Untuk itu nanti bisa dikirim nomor ya. Untuk para hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih atas segala perhatian para hadirin. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam melaksanakan webinar ini. Saya Bahiyatul Husna mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis rampung Pak Kom metu. Lagi masuk. Kepada para hadirin diperkenankan untuk keluar dari. Lo dulu kenalan sama aku dulu lo. Komedi. Pak Komedi boten on cam, boten tangklet Pak. Berat, ora apa-apa to keri. Aku murauman berkat loh. Murauman berkat, Pak Kum. Aku sih untuk berkat. Aku untuk berkat siji. Di termasuk juga. Solari. Matur suwun Pak Edi, Pak Sol. Loh, lah saya Masukannya Pak Komedi. Pak Holid. Sami-sami. Semoga sukses selalu. Ya, amin. Pripun Pak? Kalau tambah pesek. Belkis kok enggak kelihatan. Oh, Belkis. Belkis dicariin, Belkis. Sama ketuanya mana ketuanya? Oh, ketuanya. Ketuanya ngumpet. Oh, ya ampun, ya Pak. Pak Kolej sangat ngantuk loh Pak. Ini jadwal mulai. Jadwal Pak Kolej nanti malam ketemu lagi Pak Kolej. Kurang iso ngakhiri. Waduh. Di blokir itu mulai. Untuk bapak-bapak dan teman-teman semuanya, karena sudah memasuki waktu asar, kita akhir mawon nggih. Terima kasih untuk partisipasinya di acara kami. Apa nggih Pak? Nggih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.